Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari Rabu, hari baru, hari karunia Tuhan, 27 April 2022. Kami akan menyampaikan firman Tuhan seperti biasa dari Bukit Sion Makale. Bacaan hari ini di Gereja Toraja Lukas 12. Lukas pasal 12. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami, karena Engkaulah yang berkarunia, beranugerah bagi kami, memberi kehidupan, memberi kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kebaikan, segala cinta kasih dari Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan sendiri mengajari kami, membimbing kami, agar kami teguh dan kokoh dalam iman yang menyelamatkan, iman yang menghidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun atas segala dosa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas 12 ayat 1-12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, takut pada yang benar. Takut pada yang benar. Apakah itu berarti ada takut yang salah? Kalau dikatakan takut pada yang benar, berarti ada takut yang salah. Dan memang benar demikian Bapak Ibu. Ada orang yang takut secara salah. Ada orang yang takut pada kecoa. Pada kecoa, dia takut pada balepe. Padahal bukankah dia jauh lebih besar daripada kecoa itu? Dia bisa membunuh kecoa itu dengan gampang, dengan amat mudah. Jadi yang benar ialah mestinya kecoa itu takut kepada manusia. Mestinya kecoa yang lebih lemah itu takut kepada manusia yang lebih kuat.
Tapi rupanya ada orang yang fobia, takut dengan kecoa. Dan juga bisa terjadi kedua-duanya, kecoanya takut, orangnya juga takut, sama-sama takut. Takut kepada yang lemah, padahal tidak takut pada yang kuat. Takut pada yang lemah dan tidak takut pada yang kuat. Bukankah itu aneh? Mestinya harus lebih takut kepada yang lebih kuat, bukan kepada yang lemah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk tidak takut kepada manusia. Dia berkata, ayat 4 bacaan kita, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap manusia, terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh dan sesudah itu yang nggak bisa apa-apa lagi. Mau diapakan lagi tubuh itu, mau dia potong-potong pun ya nggak ada masalah. Karena Tuhan Yesus sudah tahu sejarah bahwa banyak nabi yang dibunuh, dan dia tidak ingin bahwa rasul-rasulnya, murid-muridnya ketakutan untuk dibunuh juga. Bahkan dia sudah tahu bahwa rasul-rasulnya juga memang akan dibunuh, dan karena itu dia memperingati lebih awal. Dia menasihati lebih awal, dia mengingatkan lebih awal supaya mereka tidak takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh tapi sesudah itu tidak bisa berlaku apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan agar murid-muridnya lebih takut kepada Allah, takut kepada Tuhan. Makanya ia sebut di ayat 5, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia," yaitu Tuhan, Bapanya. "Takutilah Dia, Bapanya, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia." Dia bersama Bapa tentu saja. Yesus bersama Bapa dalam kesatuannya. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Manusia hanya bisa membunuh tubuh, fisik, jasmani. Tapi sesudah kebangkitan nanti mereka nggak berkuasa apa-apa. Yang bisa melemparkan orang ke neraka adalah Tuhan sendiri, Kristus sendiri bersama dengan Bapanya. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid, takutlah kepada Dia. Jangan takut kepada manusia. Karena hidup tiap orang ada di tangan Tuhan. Ayat 8 dan 7, ayat 6 dan 7. "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Lebih murah, lebih lemah. Tapi tak ada yang dilupakan Tuhan." Ayat 7, "Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Bahkan rambut di kepala pun Tuhan tahu. Makanya Yesus kuatkan mereka nggak usah takut. Apapun yang terjadi, tidak boleh takut kepada manusia. Apalagi sampai menyangkal Yesus, tidak boleh terjadi. Karena menyangkal Yesus itu sama dengan menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Ayat 10. Mengapa? Karena oleh Roh Kuduslah, oleh Roh Allah sendirilah, oleh Roh Tuhan sendirilah yang masuk dalam diri manusia sehingga mereka percaya kepada Kristus. Maka jika mereka menyangkal Kristus, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi kalau mereka menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Karena dengan Roh Tuhan, Roh Kuduslah masuk dalam diri orang dan mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau mereka menyangkal di hadapan manusia karena mereka ketakutan, maka itu sama dengan dosa yang tidak terampuni
dan mereka akan disangkal di hadapan malaikat-malaikatnya. Itu nasihat yang Tuhan Yesus berikan, dan di kemudian hari memang beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, para rasul tidak lagi takut kepada manusia. 11 rasul itu semua menyerahkan diri dan tidak takut dibunuh. Ada yang disalibkan, ada yang digoreng, misalnya Rasul Yohanes, tapi tidak sampai mati. Dan kemudian hanya Rasul Yohanes yang bisa mati secara baik-baik, karena percobaan yang pertama tidak membuat dia mati. Bapak Ibu Saudara, ajaran Tuhan Yesus juga berlaku untuk kita. Jangan takut kepada manusia sampai-sampai kita menyangkal Kristus di hadapan mereka. Takutlah kepada Allah yang berkuasa memberi kehidupan kekal, sekalipun kita sudah mati, sekalipun kita dibunuh orang misalnya. Takutlah kepada Dia. Ia akan membangkitkan kita di akhir zaman seperti Kristus bangkit dan hidup kekal selamanya. Takutlah kepada Allah yang berkuasa menempatkan orang ke langit yang baru, bumi yang baru, dan membuang orang ke lautan api selama-lamanya. Takutlah yang benar, jangan takut yang salah. Takutlah yang benar, yaitu kepada Tuhan. Jangan takut yang salah, yaitu kepada manusia. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya roh Tuhan bekerja dalam diri setiap orang yang mendengarkan, sehingga mereka datang kepada Kristus memohon pengampunan, percaya bahwa dosanya dipikul di kayu salib, dan percaya bahwa dia akan hidup kekal selamanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di muka bumi terus menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi pemberita Injil agar manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati sesama kami yang sakit, pulihkan mereka, kuatkan mereka dalam iman mereka kepadamu. Yang berduka, hiburkan, tolong mereka. Yang bergumul, diberi kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan selalu ada. Berkati masing-masing kami dalam rencana-rencana kami. Berkati kami masing-masing dalam tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami masing-masing dalam keluarga kami. Berkati juga negara kami, bangsa kami. Berkati pemerintah kami. Juga sesama kami yang tak berdaya, yang miskin, peliharakan mereka. Sebab kami berdoa, kami memohon kepada Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.